Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif. Senang sekali dan tetap semangat karena mau ketemuan dengan Anda semua, mau ngobrol-ngobrol dengan Anda semua. Dan kita terus mengikuti ya perkembangan-perkembangan terbaru di tanah air yang sebenarnya ini kalau Anda mencermati, diam-diam di bawah ini banyak terjadi situasi yang bergejolak begitu ya. Jadi di atas itu sepertinya biasa-biasa saja, tapi di balik itu semua sebenarnya situasi politik ini tensinya sedang menaik. Dan salah satunya ini kalau Anda ikut mencermati ya ini perkembangan kasus dugaan keterlibatan Menteri Budi Ari dalam dakwaan jaksa disebutkan ikut melindungi mafia situs judi online dan yang sangat menarik karena kan dia disebutkan mendapatkan jatah 50% fee-nya itu. Perkembangan terbaru, ini salah satu terdakwa mafia perlindungan terhadap judi online yang terjadi di era saat Budi Ari menjadi Menkominfo itu, yakni Zulkarnain Apriantoni, di dalam kesaksiannya di persidangan membantah pernyataan bahwa Budi Ari dapat jatah alokasi 50% dari setiap situs judi online yang diamankan bahkan dibina gitu. Pernyataan ini tentu saja cukup mengejutkan karena seperti saya sebutkan tadi dalam dakwaan jaksa sangat jelas disebutkan bahwa Budi Ari itu mendapat jatah yang paling besar alokasinya yakni 50%, kemudian Zulkarnain Apriantoni 30% dan Budi Kismanto yang direkrut menjadi tim Kominfo untuk menangani pemblokiran situs judi online ini mendapat jatah 20%. Kalau masing-masing situs itu nyetornya 8 juta per bulan, 50% itu kan berarti 4 juta rupiah ya. Padahal ini puluhan ribu jumlah situsnya. Jadi tinggal ngitung dan dananya itu gede banget ya. Karena yang pemain-pemain eceran Muhrijan misalnya sekarang ini yang dia mengaku utusan direktur Kominfo, yang dia sebenarnya orang luar sama sekali, dia hanya broker saja itu gaya hidup istrinya itu luar biasa mewah ya, mobil-mobil mewah, tas-tas branded gitu. Apalagi kalau benar nih sekali lagi ya, Budi Ari jatahnya 50%. Itu duitnya duit gede banget itu. Bisa kalau ini bisa bikin modal untuk buat partai loh itu. Kenapa kasus ini saya sebut menarik selain pernyataan atau bantahan dari Zulkarnain Apriantoni itu kan kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah menyatakan bahwa dia sedang mencermati dugaan keterlibatan Budi Ari. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan itu dia akan memanggil ulang dan memeriksa ulang Budi Ari bila ini ada petunjuk dari majelis hakim. Nah, melihat dinamika seputar kasus ini, ya nggak salah kalau kemudian manusia merdeka Said itu menduga bahwa ini sedang ada operasi besar-besaran mencarikan jalan keluar agar Budi Ari itu bisa lolos dari jerat kasus itu. Sedang dicarikan exit permitnya di situ ya. Maklumlah kan Budi Ari ini adalah salah satu orang dekat dan kepercayaan mantan Presiden Joko Widodo. Kalau sampai dia terjerat kasus judol seperti yang di dalam dakwaan jaksa itu, wah ini yang bakal digigit banyak sekali, bakal kemana-mana, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke mantan Presiden Joko Widodo. Ya ini kan serius, serem kalau itu yang terjadi ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Zulkarnain Apriantoni atau disebut Tony Tobong atau Tony Tomang saya nama lengkap nama panggilannya waktu itu. Dia menyatakan begini, ini saya ingin meluruskan supaya di media juga jangan aneh-aneh nih. Pak Budi Ari tidak menerima apapun dari perjudian online ini dan juga tidak tahu sama sekali. Jadi kita jalankan ini dia tidak tahu sama sekali. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bantahan dari Zulkarnain Apriantoni bahwa Budi Ari tidak tahu sama sekali ini kan jelas membuat Budi Ari ya berada di atas angin, ini gampang ini menyelesaikannya. Padahal kan opini publik selama ini ya mencurigai dan cenderung meyakini bahwa Budi Ari itu terlibat dalam kasus ini, dalam mafia perlindungan terhadap judi online ini. Ya kenapa kemudian banyak yang curiga karena pada waktu itu Budi Ari menjadi Menkominfo-nya dan dia mendapat tugas waktu itu dia sedang menjalankan tugas untuk memblokir atau men-take down ribuan atau puluhan ribu dari situs judi online. Dan ini karena apa? Karena pemerintah merasa pada waktu itu judi online itu betul-betul sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat ya. Ini banyak sekali kasus, orang yang bunuh diri, suami yang bunuh istri, istri membunuh suami dan sebagainya gitu. Bahkan ada seorang polisi wanita kan di Mojokerto yang membakar suaminya ya dengan menyiram bensin ya karena suaminya kecanduan
judi online dan gajinya setiap bulan habis untuk main judi online. Jadi kasus yang sangat mengerikan ya, kasus judol ini. Jadi pemerintahan pada waktu itu mencoba melakukan itu. Ternyata kok malah di belakang itu ada yang berselingkuh, dan ini pemain-pemainnya adalah orang-orang yang diamanatin untuk melakukan itu. Nah, kenapa Budi Ari diduga terlibat? Ya karena satu, dia Menkominfo-nya. Yang kedua, orang-orang ini yang sekarang jadi terdakwa ini, yakni Zulkarnain Apriantoni, dan kemudian yang kedua namanya Budi Kismanto, itu diketahui itu dia punya hubungan yang cukup dekat dengan Budi Ari. Zulkarnain Apriantoni itu dikenal merupakan teman dekat dari Budi Ari, dan kemudian yang cukup menarik Budi Kismanto. Budi Kismanto ini sebenarnya tadinya dia ikut tes seleksi untuk tadi penanganan judi online tadi oleh Kominfo, tapi waktu tes dia nggak lolos dan kemudian tetap dipakai oleh Budi Ari, bahkan ini menjadi salah satu tokoh utamanya, pemain intinya di situ. Dia alasannya pada waktu itu Budi Ari menyatakan bahwa ya dia walaupun tidak lulus S1 tapi dia punya kapasitas kemampuan yang mumpuni dalam soal ini. Dan juga beredarkan foto-foto dari Budi Ari dan juga Zulkarnain Apriantoni ini ketika hadir dalam pernikahan dari Budi Kismanto. Bahkan disebutnya pada waktu itu pernikahan yang kedua katanya begitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat berita yang sebelumnya muncul di media menyebutkan bahwa Budi Ari itu mendapatkan alokasi 50% jatah. Ya, ini membuat Budi Ari tertekan. Apalagi pada waktu berita ini meledak, dia sedang berada di Vatikan, menjadi utusan Presiden Prabowo untuk menghadiri pelantikan Paus. Nah, kalau sekarang kemudian Zulkarnain Apriantoni menyatakan sebaliknya, ini jelas sangat menguntungkan buat Budi Ari. Karena bagaimanapun juga kan yang menjadi pertimbangan hakim, yang menjadi dokumen resmi itu adalah pengakuan atau kesaksian di persidangan. Boleh ada BAP, boleh ada apa, karena BAP itu bisa dicabut nanti di persidangan. Biasanya nanti saksi atau si terdakwa mengaku bahwa ya ini dia membuat pengakuan dalam tekanan gitu. Pertanyaannya ini sekarang, bagaimana mungkin jaksa penuntut umum itu bisa membuat surat dakwaan yang menyebut ada pembagian jatah, termasuk bahkan kode-kode ya dalam bagi-bagi jatah itu. Waktu itu kan muncul jatahnya apa, yang saya ingat banyak sekali ya kode-kodenya. Saya paling ingat itu kode untuk bagian dari Budi Ari yang dipakai kode PM. Saya menduga-duga apa tadinya itu ya, ini PM, ini Pak Menteri gitu. Media kemudian mengutip surat dakwaan jaksa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu. Memang agak terlambat ya lolos ini dari pengamatan media, karena kasusnya juga sudah cukup lama dan kita tidak tahu perkembangannya seperti apa pada waktu itu ya. Karena tahun lalu kan kasus ini, dan kemudian baru bersidangan sekarang. Jadi media juga nggak salah karena itu fakta di persidangan. Apalagi beberapa media, termasuk misalnya Tempo, Kompas, dan sebagainya, saya baca sudah mengkonfirmasi ke Menteri Budi. Ini sebagai langkah cover both side ya. Walaupun sebenarnya fakta persidangan aja dikutip itu nggak salah. Tapi itu terpuji kalau media kemudian melakukan langkah cover both side dan itu mengkonfirmasinya kepada Budi Ari sebagai orang yang diadili di media begitu ya. Namun Budi Ari kan pada waktu itu saya baca dia menolak menjawab, malah dia tadinya cuma mengirim emoticon dan kemudian ada juga mengirim video yang cukup panjang menjelaskan duduk soal itu. Tapi kan kalau video ini saja tidak bisa dijadikan sebagai bahan bantahan, nggak bisa, itu bukan kutipan langsung dari Budi Ari gitu ya. Jadi dari sisi proses jurnalistik sudah benar nih teman-teman media, bahwa kemudian Budi Ari marah ke media dan kemudian bahkan sampai menelpon seorang wartawan dan menuding wartawan termakan framing, ini malah menjadikan kasus ini semakin menarik. Nanti kita bahas di belakang ya. Kita ngomongin dulu soal surat dakwaan. Seorang jaksa membuat surat dakwaan itu berdasarkan berkas acara pemeriksaan yang dikirimkan oleh penyidik. Dalam hal ini polisi, Mabes Polri ya. Bareskrim, karena kasus judul ini kan ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Ini ada penjelasan yang dikatakan oleh Kapus Penkum Harli Siregar. Ini kan wartawan menanyakan kok bisa terjadi semacam itu. Dia menyatakan begini. Jadi begini, saya informasikan bahwa majelis hakim dalam mengadili dan memeriksa berkas perkara itu didasarkan pada surat dakwaan. Ya, clear itu ya. Dan Harli menjelaskan bahwa surat dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara, fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara. Adapun berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Nah, tentu dalam kaitan ini jaksa penuntut umum, posisi kami sebagai jaksa penuntut umum karena penyidiknya dari teman-teman di
Polri. Ini benar semua yang diomongin Harley ini. Harley kemudian menyebut jaksa dalam menyusun surat dakwaannya tentu melihat bahwa ada fakta-fakta sehingga dimasukkan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, ini kan masih sedang berproses. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Tentu kalau yang bersangkutan di dalam berkas perkara yang terdakwa sekarang sedang disidangkan, kata dia, bahwa yang bersangkutan sebagai saksi ya mungkin saja akan dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Tetapi apabila tidak, kita akan lihat bagaimana tindakan hakim dalam memimpin persidangan perkara, sebagaimana status yang dimiliki hak untuk mengatur jalannya persidangan. Tetapi dari kami sebagai penuntut umum yang dibebani pembuktian sebagai pemilik perkara, maka kami bawa ini ke pengadilan, tentu semua fakta-fakta itu akan diverifikasi baik keterangan saksi, terdakwa hingga alat bukti. Itu memang tahapan yang benar semua yang dijelaskan oleh Hardy Siregar. Jaksa itu nggak boleh ngarang-ngarang apalagi memasukkan dakwaan yang tidak ada dalam BAP. Biasanya kan kalau masih mencurigai begitu dibalikan lagi ya, yang namanya kemudian P19 dilengkapi lagi oleh polisian dan diserahkan kalau sudah dianggap cukup itu dan bisa jadi susun surat dakwaan itu di P21 gitu. Tapi yang ini sangat menarik, mengapa nama Budi Ari muncul atau tetap tepatnya mengapa nama Budi Ari tetap muncul? Ya kalau memang benar ada skenario untuk meloloskan Budi Ari, kenapa nggak dibuat sejak awal saja? Padahal kan untuk membuat dakwaan seseorang itu, jaksa penuntut umum kan harus membuat rencana penuntutan atau rentut yang dipaparkan kepada atasannya. Misalnya ini konstruksi peristiwanya seperti ini, nanti tuntutnya pasal ini, dan jaksa menuntut sekian tahun penjara misalnya. Nanti atasan si jaksa akan mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan, oh langkahnya seperti ini. Dan kita tahu lah, pasti termasuk juga pertimbangan politis itu masuk di dalam pertimbangan ketika membuat rentut, karena ini menyangkut nama besar ya. Budi Ari kan nama besar, karena dia sekarang ini menjadi seorang menteri di kabinetnya Pak Prabowo, dan kita tahu bahwa dia itu adalah orangnya Pak Jokowi, orang kepercayaan Pak Jokowi, yang kemarin-kemarin sebenarnya sebelum peristiwa ini meledak kan sih dia sedang menyiapkan partai politik, yakni Projo, dia ketua umum Projo yang akan bermetamorfosa menjadi partai politik. Dan pada waktu itu rencananya bulan Desember lalu akan deklarasi, dan Pak Jokowi waktu itu disiapkan sebagai ketua umumnya. Ini menurut bendahara umum dari Projo loh yang menyatakan. Tapi kemudian ketika muncul peristiwa ini kan jadi berantakan. Dan kongres dari Projo sampai sekarang juga tidak jelas. Justru yang yang akan berlangsung sekarang maksud saya adalah kongres PSI, yang kata Pak Jokowi itu sudah mengambil alih gagasan dia semua tentang partai super terbuka. Jadi tadinya idenya itu untuk Projo, sekarang sudah diambil alih oleh PSI, dan Pak Jokowi itu juga masuk bursa bersama putranya Kaisang Pangarep sebagai calon ketua umum PSI. Nah, karena ini ada nama besar, saya menduga ini rentutnya ini nggak hanya di atasnya, tapi ini sampai ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Ini kalau kasus yang sensitif dan ada unsur-unsur politiknya, apalagi politik kelas atas ini ya. Dengan membuat surat dakwaan semacam itu, harusnya ini kalau memang nama Budi Ari ini nggak ada, ya mestinya dikembalikan ke penyidik seperti saya sebut tadinya ya. Dan kemudian kan ini, mengapa tidak ada nama Budi Ari di dalam berkas tersangka, padahal namanya disebut oleh Tony. Itu misteri yang pertama. Karena itu ketika ditanya oleh wartawan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansa menyatakan dia sedang memantau, dia sedang mencermati, karena ranah itu bukan ranah dia, ini ranahnya pidana umum. Sementara kalau sudah melibatkan Budi Ari yang pejabat negara, ya ini sudah masuk ke korupsi, dan itu adalah lahan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Itu misteri yang pertama di kejaksaan. Nah, misteri yang kedua, walaupun sebenarnya bisa dibolak-balik lah ini karena prosesnya dari kepolisian dulu baru kejaksaan. Tapi saya menggunakan bahas kejaksaan dulu karena peristiwa yang terbaru ada kejaksaan. Nah, sekarang di kepolisian, apa sesungguhnya yang terjadi di Bareskrim? Seperti dikatakan oleh Harley Siregar tadi, mereka membuat surat dakwaan berdasarkan berita atau berkas perkara dari polisi. Mengapa polisi tidak menjadikan Budi Ari tersangka? Padahal berdasarkan berkas perkara atau berita acara pemeriksaan dari Zulkarnain Apriantoni atau Tony, ada disebutkan jatah untuk Budi Ari 50% lagi, paling gede gitu ya. Dan polisi kan juga sudah memeriksa Budi Ari pada bulan Desember. Tanggalnya saya tidak ingat persis, tapi tanggal 19 kalau tidak salah ya. 19 Desember pada waktu itu Budi Ari sudah diperiksa oleh Bareskrim. Tapi ternyata kemudian kasusnya tidak naik dan dia tidak menjadi tersangka. Dia lolos dia
di Bareskrim. Lebih menarik lagi kalau benar ada upaya meloloskan Budi Ari, mengapa namanya masih ada di berkas perkara? Berarti ini kan kurang rapi ya skenarionya ini ya. Saya kira ini harus dijelaskan juga oleh Polri apa sesungguhnya yang terjadi. Kejaksaan sudah menjelaskan dan masalahnya ini bukan lagi jejak digital tapi ini sudah ada dalam surat dakwaan ya, dan juga ini kalau masuk dong dalam sistem di Mahkamah Agung ya, kalau udah masuk dakwaan semacam ini setidaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan juga sudah ada berkasnya. Jadi ini kan jaksa pasti sudah punya berkas yang lengkap dari penyidik Polri karena statusnya sudah P21 dan kemudian sekarang maju ke persidangan. Saya kira ini bagusnya kita eksaminasi saja kasus ini dan dibuka ke publik. Dengan begitu nggak ada lagi fitnah ke Pak Budi Ari, ke penyidik, dalam hal ini ke lembaga kepolisian ya. Karena kan kalau udah begini orang kemudian melihat siapa sekarang Kapolrinya. Kapolrinya ini Pak Listio Sigit Prabowo. Dia punya kedekatan dengan Pak Joko Widodo, pasti akan dikait-kaitkan dengan itu ya. Mau nggak mau seperti itu karena polisi juga pasti juga tidak, mereka tidak, para penyidik itu meskipun selalu menyatakan bahwa oh itu hak dari penyidik, pasti juga akan ada supervisi daripada atasannya. Apalagi sekali lagi untuk kasus-kasus yang ada muatan politiknya. Nah, kejaksaan sudah menjelaskan soal ini. Tinggal kita tunggu dari kepolisian. Mungkin yang bisa melakukan ini kalau di kejaksaan ya dari Komisi Kejaksaan, kalau di kepolisian Kompolnas, tapi juga Kompolnas harus melibatkan unsur publik supaya bisa lebih dipercaya. Nah, soal ini atau kasus Budi Ari ini menjadi semakin menarik karena rupanya ini Budi Ari menelpon wartawan, ini wartawan dan juga sekaligus pemimpin redaksi Ratas TV Agus Supriyanto. Karena dia keberatan dan merasa difitnah, terutama dengan judulnya itu ya, buset, kata begitu ya. Bagian paling menarik adalah ketika nelpon Agus Supriyanto itu, dia menyayangkan kenapa Agus Supriyanto itu termakan framing. Dan siapa yang membuat framing itu, di situ dia jelas menyebut bahwa itu Menko Polhukam Budi Gunawan dan juga PDIP. Kata dia yang memainkan ini dan membuat framing. Nah, menjadi heboh karena percakapan itu kemudian diunggah di channel Ratas TV dan potongannya itu menyebar di media sosial. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Ya, semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Kotaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG ini. Aduh. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Maksud saya begitu, kamu buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin Jabatan Mas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Ya udah, kenapa mesti Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas Tony, ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau ada yang menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Yang di framing saya, ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Itu yang bikin saya jengkel. Gak apa-apa tanya gitu loh. Iya itu bener media, tapi kalau yang ini yang kalah, gak buat media. Apa sih? Gak kata Tony. Gitu Gus ya. Oke. Kita telepon lagi.
Siap, siap. So. Karena sudah dibawa-bawa nama Budi Gunawan dan PDIP, kasusnya ini sudah menjadi sudah berubah menjadi pertarungan politik. Karena nama Budi Gunawan dan PDIP kita jelas mengkait-kaitkan itu berkaitan dengan perseteruan antara Ibu Megawati dengan Pak Joko Widodo dong ya. Karena Pak Budi Gunawan ini dikenal sangat dekat dengan Ibu Megawati dan juga tentu saja PDIP. PDIP dan Pak Jokowi sekarang ini sudah patah arang, mereka sudah pecah kongsi politik dan kemudian Pak Jokowi itu karena Ibu Megawati mencegah dia untuk sampai 3 periode nggak direstui dan batal, ya kemudian dia dorong Gibran yang menjadi wakil presiden yang ditentang juga oleh Ibu Megawati, tapi Pak Jokowi berhasil mengalahkannya dan kemudian juga berhasil mencukur atau memangkas kursi PDIP di DPR. Wah, ini menurut saya kasusnya akan kemana-mana. Saya kira orang seperti Pak Budi Gunawan dan PDIP juga tidak akan tinggal diam. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.